Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Bangkit Dwi Cahyono dengan NIM 135211055. Eh, Kelasnya K1. Di sini akan mendemokan tugas atau tugas besar Algeo yang kedua. Eh, Tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani dengan dua orang teman saya, yaitu ada Kenneth Ezekiel 135211089 dan Arsa Isdihar Islam 135211101 yang nanti akan menjelaskan terkait aplikasi yang telah kita buat. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang main programnya dan juga user interface-nya. Oke, mulai saja. Dari struktur kodenya, kita ada SRC sama tes. SRC ini berisi main programnya. Tes ini berisi kayak datasetnya dan juga test case-nya. Dan juga kita menyimpan cache hasil training dari face recognition. Oh ya, jadi tugas besar ini tuh tentang face recognition menggunakan Eigenface. Lalu kalau untuk SRC sendiri itu tentang isinya aplikasi kita, main programnya dari ini untuk inisiasi tag-internya, terus nanti di app.py atau di main-nya itu, nah ini di sini ada buat user interface-nya, terus nanti di sini ada beberapa fungsi-fungsi juga yang kita pakai, kita menggunakan threading juga, terus di sini, nah ini start-nya, tapi sebelum ke start itu kita ada select dataset, ada juga select image gitu. Jadi nanti usernya bisa menggunakan itu. Setelah itu masuk ke start, di start diolah gambar-gambar yang ada di dataset, lalu nanti dihitung juga eigennya yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu dicari yang paling mirip atau paling cocok dengan test image yang kita masukkan. Nah di sini juga kita ada video yang nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu. Untuk di Eigennya sendiri, ini fungsi Eigen yang nanti akan dijelaskan. Image sendiri ini berisi tentang resize. Di sini kita nge-resize image jadi 256 kali 256. Untuk di model sendiri, ini untuk buat Eigennya juga dan cache. Utilities di sini Eigen sama magnitude, video untuk video gitu. Mungkin langsung demo saja. Oke, langsung saja kita demo untuk aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi kami. Di sini ada insert dataset. Nanti pengguna memilih file dataset. Di sini juga image-nya ada juga. Terus di sini ada start sama start video. Terus di sini nanti ada test image dan closest result, ada hasilnya. Ada execution time, result, sama status juga. Ini misal kita masukin dataset misal 50 per orang, isinya 5 orang, jadi 250 file, terus kita masukin misal yang di luar dataset, misal kita masukin ini ya, kita start, nah nanti ini nge-training, di belakangnya nih, nah ini ada file count 250, ini semakin banyak dataset, semakin lama juga waktu untuk eksekusi trainingnya. Nah ini training. Nah ini hasilnya. Jadi aplikasi itu nyocokin yang kita tes image dengan yang ada di dataset. Nah ini aku ngambil gambarnya bukan dari dataset, terus ternyata hasilnya Adriana 5. Nah di sini juga ada most closest-nya. Ada Adriana 5, terus ini distance-nya, Adriana 5, distance-nya, terus di sini ada Alicia, gitu. Jadi kita juga ngeprint 3 most closest. Nah, karena kita pakai cache, kalau misalnya kita mau nyobain yang lain, dataset yang lain, misal
eh, yang mana ya? Misal ini. Nah, langsung jadi. Jadi kita nggak usah ngitung apa training lagi karena udah ada di cache. Trimos closesnya juga ada. Nah, mungkin itu untuk ininya. Nah, terus kalau misalnya mau coba video, itu langsung start video aja. Nanti kebuka di sini. Oke. Eh, Jadi ternyata ini harus dimatiin dulu kameranya. Jadi aku coba lagi. Hmm, aku coba matiin kamera. Jadi pilih datasetnya, start video. Nah ini kayak gini. Nah kayak gitu. Ini jadi kayak setiap 5 detik nanti kita kayak ngebuat nge-capture gitu. Nah kayak gitulah. Terus nanti ada mouse close, three mouse close juga. Ya, jadi untuk demonya mungkin segitu nanti bakal dilanjutin oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Halo, perkenalkan, nama saya Kenneth Ezekiel, dan saya akan menjelaskan tentang algoritma pencocokan yang kelompok kami gunakan dalam penyelesaian tugas 2 aljabar linear dan geometri. Yang setelah gambar diproses menjadi sebuah vektor atau sebuah matriks berukuran 256 kali 256, atau dalam hal ini kami sebut 256 sebagai dimensi, yaitu n, kami ubah gambar tersebut dari sebuah matriks menjadi sebuah vektor yang berdimensi n kuadrat dikali 1. Setelah itu, kami menghitung sebuah matriks kovarian yang diperoleh dari mengalikan matriks data dikali matriks data yang ditransposkan. Matriks data tersebut didapatkan dari menambahkan semua vektor-vektor dari suatu gambar menjadi sebuah matriks, yaitu matriks data adalah kumpulan dari vektor-vektor gambar yang berukuran n kuadrat kali 1 sebanyak m buah gambar yang akan menghasilkan dimensi n kuadrat kali m. Selanjutnya, jika kita mengalihkan A atau matriks data dikali data ditransposkan, hal tersebut akan menghasilkan dimensi n kuadrat kali n kuadrat yang kurang efisien untuk dikomputasikan. Makanya, oleh kelompok kami buat menjadi A transpos dikali A, yaitu akan menghasilkan dimensi M kali M, yaitu sejumlah gambar. Selanjutnya, kami menggunakan algoritma yang sudah dijelaskan oleh teman saya untuk mendapatkan W, yaitu nilai-nilai eigen, dan V, yaitu vektor-vektor eigen. Selanjutnya, setelah didapatkan vektor-vektor eigen dan nilai-nilai eigen, kami eh, di sini mendapatkan semua nilai-nilai eigen dan nilai-nilai vektor dalam dimensi K. Yang maksudnya adalah, jika kita lihat dalam fungsi get K eigen, yang mungkin kita bisa lihat dari sini. Oke, Get K eigen adalah untuk mengambil K buah vektor eigen tertinggi. Maaf, K buah vektor eigen dengan nilai eigen tertinggi. Jadi, jika misalnya kita mempunyai nilai eigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan K yang kita punya adalah 3, kita akan mengambil 3 nilai eigen teratas, yaitu 6, 5, dan 4. Dan juga kita akan mengambil vektor-vektor eigen yang berkorelasi dengan nilai-nilai eigen tersebut. Bisa kita lihat di sini. Ya, jadi ini adalah algoritma yang digunakan untuk
mendapatkan K buah nilai eigen tertinggi, yaitu mendapatkan nilai eigen maksimum pertama, kedua, ketiga, dan juga mendapatkan vektor-vektor eigen yang berkorelasi dengan nilai eigen tersebut. Oke, selanjutnya adalah algoritma pencocokan, yaitu untuk hal ini, maaf, sebelum pencocokan, kita harus dapatkan dulu matriks U, yaitu matriks U adalah matriks A dikali matriks V, di mana kolom-kolom dari matriks U ini atau UI adalah perkalian matriks A dengan kolom dari matriks V, yaitu VI. Jadi, untuk pertama kali kita inisiasi, matriks U adalah matriks yang akan berukuran M dikali 256 kali 256, yaitu adalah matriks N kuadrat kali M. Atau karena hal ini ditransposkan agar lebih mudah untuk menginsertkan secara row, jadi di dalam hal ini kami menggunakan komputasi dengan M kali N kuadrat. Tetapi sebenarnya matriks U adalah N kuadrat kali M. Oke. Yang pertama kami lakukan adalah mengambil vektor eigen yang berkorelasi dengan nilai eigen tertinggi, kedua tertinggi, dan seterusnya sampai K tertinggi. Kita transposkan agar lebih mudah. Lalu kita multiplikasikan matriks data dari gambar dengan matriks VI yang akan menghasilkan matriks UI. Yaitu matriks UI adalah sebuah mapping dari nilai-nilai eigen dan vektor-vektor eigen yang M kali M tersebut menjadi N kuadrat kali N kuadrat. Karena benar, eh, matriks V mempunyai dimensi, yaitu M kali 1 per barisnya. Atau kalau misalnya matriks V-nya secara keseluruhan mempunyai dimensi M kali M. Jika kita kalikan dengan matriks A, akan menghasilkan dimensi N kuadrat kali M, yaitu adalah dimensi U. Selanjutnya, kami tambahkan semua hasil dari perkalian matriks tersebut ke dalam matriks U yang menghasilkan matriks U ini, dan setelah itu, kami menghitung koefisien-koefisien atau gabungan dari koefisien untuk merepresentasikan gambar-gambar yang dimasukkan di dalam dataset, yaitu dengan cara mempunyai matriks W atau matriks weight. Matriks UI yang dimensinya 1 kali N kuadrat karena ditranspos, dan AT atau data ditranspos dimensinya adalah M kali N kuadrat, diambil row-nya menjadi 1 dikali N kuadrat. Jadi, jika kita mengalihkan secara dot, matriks UI dan AT, vektor UI dan AT, kita akan menghasilkan sebuah vektor WI, atau secara matematisnya adalah representasi koefisien dari suatu vektor gambar di dalam ruang eigen dari vektor UI. Itu. Jadi WI adalah weight dari sebuah vektor gambar yang direpresentasikan atau kemiripannya dengan basis eigen terbesarnya, kedua terbesarnya, dan sampai K terbesarnya. Itulah mengapa matriks W itu adalah akan setiap satu vektor gambar akan mempunyai satu vektor W, yang dimana vektor W ini akan berukuran 1 dikali jumlah K, karena K adalah jumlah vektor eigen yang basisnya kita ambil untuk eh, merepresentasikan vektor gambar tersebut, atau kita sebut juga dengan eigenface. Jadi, secara matematis kita bisa bilang bahwa W adalah koefisien dari kombinasi linear suatu vektor gambar jika direpresentasikan di dalam eigenvektornya atau basis di ruang eigennya. Begitu. Eh, untuk konteks juga, sebelum kita melakukan hal tersebut di atas, saat memproses matriksnya tersebut, kita juga menghitung mean. Jadi data yang kita gunakan dari tadi adalah data mean. Jadi data semua matriks kita kurangi dengan meannya. Jadi kita mempunyai eh, langsung di matriks kayak variasinya begitu. Oke.
Jadi data yang saya dari tadi maksud adalah data yang sudah dikurangi semua elemennya dengan value mean dari matriks tersebut. Oke, selanjutnya adalah algoritma pencocokan. Saat kita memanggil input image sama dengan image input, ini adalah mengambil dari GUI untuk input image yang ingin kita cocokkan ini. Lalu kita mengambil W data atau eh, matriks W yang tadi kita sudah hitung, yaitu matriks weight yang akan berukuran count kali K. Yang dimaksud count adalah dataset per file. Oke, selanjutnya U lokal itu kita bilang sama dengan U, yang berarti U lokal ini adalah U yang kita dapat atau vektor-vektor eigen yang kita dapat dari dataset kita. Selanjutnya, kita menggunakan image untuk men-store transpose dari input image. Jadi, image itu adalah berdimensi 1 dikali n kuadrat. Lalu, jika kita ambil UI yang dimensinya 1 kali n kuadrat, karena ditranspose yang tadi, karena ditranspose di bawah sini, eh, ya di atas, maaf. Jadi, kita belum kembalikan ke dimensi n kuadrat kali 1. Jadi dimensi dari UI adalah masih 1 kali n kuadrat. Jika kita kalikan dengan image yang juga adalah 1 kali n kuadrat, kita bisa kalikan secara dot, kita akan mempunyai hasil representasi dari vektor gambar tersebut. Jadi hal ini kita lakukan juga untuk vektor gambar yang kita input. Sama halnya seperti matriks gambar yang kita input dari dataset. Oke, setelah ini kita akan mengalihkan secara dot dan kita akan men-store semua value W-nya dalam WTS. Sehingga kita akan mempunyai WTS adalah weight dari test image jika dibandingkan dengan vektor U. Jadi vektor U-nya sendiri itu vektor U yang kita punya dari dataset. Jadi dataset yang tadi kita ambil nilai eigennya dan vektor eigennya. Nah, vektor eigennya tersebut kan kita sudah mapping menjadi ke dalam vektor U atau matriks U. Nah, matriks U ini kita ambil dan kita kalikan atau secara dot dengan input gambar. Vektor gambar dari input, jika kita dotkan, itu akan menghasilkan weight-nya. Weight untuk setiap kolom, satu kolom dikali vektor gambar, satu kolom kedua dikali vektor gambar, kolom ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut akan menghasilkan uh, kombinasi linear dari matriks gambar tersebut jika direpresentasikan dalam eigenface. Sehingga kita akan mempunyai juga K buah koefisien untuk gambar tersebut. Begitu. Jadi gambar tersebut juga kita sudah bisa representasikan dalam eigenface, yaitu kombinasi linear, konstanta-konstanta eigenface. Jadi misalnya eigenface 1 dikali 2, eigenface 2 dikali 0,5 dan seterusnya. Jadi kita matriks vektor W adalah koefisien-koefisien dari kombinasi linear tersebut. Oke, dan setelah itu untuk pencocokannya, kita menggunakan Euclidean distance, yaitu adalah jarak dari weight yang kita dapatkan dari input data yang kita tes, yang kita ingin cocokkan, dengan semua vektor W di dalam data. Jadi kita mempunyai W dari input gambar, kita dotkan, dan kita kurangi dengan kolom pertama dari matriks W, lalu kita cari Euclidean distance-nya, atau bisa dibilang juga magnitude-nya, karena kita tambahkan semua hasilnya, di, dikuadratkan dulu, lalu ditambahkan, lalu diakarkan. Sama halnya seperti mencari jarak. Jadi jarak dari uh, weight dari input image dan weight dari data per kolom. Kita kalau kita dotkan dan kita kurangkan dan kita cari Euclidean distance dari input image dan data test. Nah, Euclidean distance terkecil itu adalah gambar di dalam dataset yang paling dekat dengan input image kita. Makanya, dalam hal ini, kami mencari distance terkecil.
di mana kita men-store distance-nya dalam variable distance dan kita men-store indeks dari gambar tersebut dalam indeks min, di mana indeks min ini sudah merepresentasikan lokasi dari data yang paling cocok dengan input kita. Jadi jika kita sudah setelah itu kita proses kembali menjadi image, yaitu raw image transpose dan image closest dan lain-lain. Ini setelah ini kita jadi reshape. Setelah kita reshape, hal tersebut akan di write ke dalam hasil. Jika kita cek, salah satu contohnya adalah ini. Ini adalah hasil rekonstruksi ulang dari dataset yang sudah dikonstruksi menjadi matriks dan vektor, dan kita rekonstruksi ulang menjadi begini. Ini adalah data yang terdekat dengan hasil tes yang pernah kita lakukan. Mungkin sekian untuk saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsaix dari Islam dari K1 Algeo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Tubes 2 Algeo, khususnya tentang cara mencari eigenvalues dan eigenvectors, terutama di Python. Jadi sebenarnya ada banyak metode yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan nilai eigen dari suatu matriks. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan di Python adalah dengan melakukan dekomposisi QR. Nah, jadi QR ini adalah bentuknya matriks A sama dengan QR, dengan Q adalah matriks ortogonal dan R adalah matriks segitiga atas. Nah, untuk mencari dekomposisi QR ini juga ada beberapa metode. Salah satu metode yang bisa digunakan dan cukup efisien yaitu dengan menggunakan householder reflections. Jadi, gimana sih cara dengan householder reflection ini? Pertama, untuk inisiasi algoritmanya itu, matriks Q itu di-assign dengan matriks identitas dengan ukuran M kali M. Lalu matriks R adalah copy dari matriks yang dicari nilai eigennya. Lalu akan dilakukan iterasi sebanyak minimum dari M dan N min 1. Lalu di setiap iterasinya itu pertama, jika X ini adalah vektor kolom dari A dengan dimensi M, jadi diambil minor dari R. Lalu E1 ini adalah vektor yang isinya adalah elemen 1 pada elemen pertama dan sisanya 0 sepanjang banyaknya elemen pada X, panjang X gitu. Lalu dibuat alpha sehingga norm dari X ini sign-nya itu kebalikan dari alpha. Jadi kalau norm dari X terbalik dari elemen ke K dari X. Jadi kalau elemen ke K dari X ini, jadi X pertama X0 ini adalah positif, maka alfanya itu negatif. Sebaliknya kalau elemen X0 ini itu negatif, maka alfa ini positif. Lalu alfa ini adalah norm X dikali sign tadi. Jadi nilainya adalah ini, norm dari X, dan sign-nya adalah yang tadi. Lalu terdapat vektor U, yaitu X dikurang alfa dikali E1. Lalu ada vektor V, yaitu U dibagi norm dari U. Nah, setelah itu Kika akan diassign jadi matriks identitas seukuran M-K seukuran X, lalu dikurang dengan 2 kali V kali transpose dari V. Nah, karena tadi Kika ini adalah
dari X seukuran X, jadi dia adalah minor pada minor dari matriks A seukuran minor pada matriks A. Jadi nanti bagian kiri atas dan kanan kiri atas akan kosong, jadi diisi dengan padding 1 dan 0 pada diagonal kiri, pada bagian kiri dengan atasnya, sehingga ukurannya tetap M kali M. Jadi dibayangkan ada minor di sebelah kanan bawah, ada matriks minor, lalu diisi bagian kiri dan atasnya supaya dia seukuran M kali M. Jadi diisi 1 pada bagian kiri atasnya, diagonalnya, lalu sisanya diisi 0. Lalu untuk iterasi selanjutnya, Q akan sama dengan Q dikali QK transpose, dan R sama dengan QK dikali R. Lalu nanti setelah iterasi ini berakhir, maka hasil QR ini adalah QR decomposition dari matriks A yang sudah memenuhi definisi awal tadi, yang Q-nya adalah matriks ortogonal dan R-nya adalah matriks segitiga atas. Nah, terus dari QR ini gimana caranya bisa dapat eigenvalue dan eigenvector? Jadi untuk eigenvalue dan eigenvector ini bisa dicari secara bersamaan dengan QR eksplisit dalam iterasi yang sama. Jadi di sini untuk awalnya itu AK ini adalah nanti matriks yang akan menyimpan nilai eigenvalues. Awalnya itu didesain dengan copy dari A. Lalu N ini adalah panjang baris matriks A, yang nanti Q ini adalah matriks yang menyimpan vektor eigen yang diawali dengan matriks identitas dengan ukuran N kali N. Lalu dilakukan iterasi sebanyak, ini arbitrary, jadi bebas berapapun itu. Di sini kami menggunakan iterasi sebanyak 50. Nah, setiap iterasi itu nanti diambil QR dari AK, yang awalnya adalah copy dari A, lalu AK ini diassign kembali dengan R dikali Q. Jadi tadinya kan AK ini kan QR ya sebenarnya. QR itu kan sama dengan AK dari sini. Terus nanti dibalik jadi R kali Q. Lalu nanti yang vektor eigen ini akan diassign sama dengan vektor eigen itu sendiri dikali Q yang baru. Nah, nanti setelah iterasi ini selesai, nilai dari diagonal AK, jadi diagonal AK ini akan berisi nilai-nilai eigen yang terdapat dari A, akan mendekati, walaupun jadi di sini tuh iterasi ini berguna untuk mendekati nilainya. Sedangkan Q ini nantinya baris-barisnya merupakan vektor-vektor eigen isinya. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai cara mendapatkan vektor nilai eigen dan vektor eigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsa dari K1 Alkio akan menjelaskan mengenai Tubes 2 Alkio. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode caching untuk modeling dari image recognition ini, face recognition ini, dan mengenai fitur bonus yaitu fitur video. Pertama saya akan menjelaskan tentang caching. Jadi kan pada saat kita memilih dataset, contohnya ini, lalu kita memilih tesnya gitu, tes apapun itu, nanti pas kita menekan start itu akan di-train modelnya. Di sini saya sebut model dan train. Jadi pada saat start itu nanti akan masuk ke baris kode yang ada di ada di sini. Jadi di sini saya menggunakan metode caching, yaitu pertama nanti kan path dari folder datasetnya itu akan ada di path dataset ini. Lalu karena ini masih berbentuk path string, saya encode ke base 64. Lalu nanti terdapat encode path-nya ini akan berada pada folder cache encode path plus npz, karena nanti cache-nya akan berekstensi npz. Lalu
akan dicek nih, dia sudah ada cache-nya belum di dalam folder cache ini. Udah ada file yang namanya sama dengan encoded path ini belum. Nah, jika dia pertama untuk cache di runtime program, jika kita sebelumnya, jadi misalnya saya melakukan start, lalu saya dengan dataset yang sama, saya milih lagi gambar yang lain. Karena model itu sudah dipakai di percobaan sebelumnya, maka nanti model path ini akan sama dengan path dataset, lalu tidak perlu melakukan apapun pada model ini. Jadi memakai model yang sebelumnya. Tetapi jika dia beda atau dia belum ada model path ini belum terdefinisi, maka nanti jika dia punya cache, maka akan di load cache-nya di encode path plus npz ini. Nah, jadi nanti akan menggunakan numpy.load, lalu akan mengambil matriks-matriks atau nilai-nilai yang dibutuhkan untuk dapat melakukan processing image ini. Sedangkan untuk jika dia tidak punya cache, maka akan di-train terlebih dahulu. Nah, train ini mungkin yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Gimana cara kita mendapatkan hasil train dari dataset tersebut. Nah, jadi apabila saya lakukan di sini, ini belum ada cache, bila saya start, maka dia akan training, lalu akan membutuhkan beberapa waktu sesuai dengan banyak file di dalam datasetnya. Nah, di sini setelah itu, apabila saya ganti file, lalu saya start lagi, maka akan secara instan karena sudah tercache. Lalu apabila saya keluar dari program ini, di sini akan terdapat cache yang baru tadi, ada daftar cache dari dataset ini. Lalu apabila saya jalankan lagi programnya dan saya gunakan dataset yang sama seperti yang tadi, maka tetap akan secara instan langsung keluar hasil dalam 0,1 detik saja. Ini sangat membantu terutama dalam fitur bonus. Nah, untuk fitur bonusnya di sini saya menggunakan video capture dari CV2 dan di sini bakal terdapat tombol start video. Apabila tombol ini ditekan, maka tombol ini akan berubah jadi stop video, lalu akan mencoba open kamera. Nah, di sini muncul kameranya, lalu akan countdown sebanyak 5 detik, lalu setelah itu akan langsung mencoba processing image-nya, lalu akan ditampilkan hasilnya. Nah, di sini itu makanya fitur caching tadi sangat berguna, sehingga proses setiap video ini mungkin akan lambat di awalnya kalau belum ada cache di filenya. Di pertama kalinya akan lambat, tapi setelahnya itu akan berlangsung cepat. Di sini kurang dari 0,1 detik gitu. Nah, jadi di sini 5 detik, lalu akan di capture setelah 5 detik dan muncul hasil processingnya. Nah, saya kira sekian dari penjelasan saya mengenai fitur cache dan fitur bonus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.